kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu mengajar di SMK Negeri 2 Budokan Sidoarjo pada hari ini 19 Januari 2023. Saya akan memaparkan atau salah satu bentuk aksi nyata pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 ya, pada modul 1.4, yaitu salah satu materinya adalah tentang budaya positif. Jadi saya mengumpulkan Bapak dan Ibu semuanya adalah dalam rangka untuk sosialisasi sekaligus berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan monggo saya juga memotivasi kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan-angkatan berikutnya. Ini banyak yang masih berpeluang gitu ya. Kalau Pak Prair insya Allah sudah banyak makan asal garamnya di pendidikan itu seperti apa. Dan materi ini sebenarnya sudah banyak kita alami, ya, terutama kita di kesesuaian, dan kita sebagai pengajar bagaimana mengarahkan siswa itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba melengkapi mungkin apa yang sudah panjenengan ketahui dan apa yang mungkin belum kita ketahui, dan nanti akan kita coba untuk sharing atau diskusi materi apa yang sudah saya sampaikan dengan dikaitkan yang kita temui dengan kejadian sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan pada pagi hari ini. Semoga nanti mendapatkan kelancaran dan diberikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan apa yang kita niatkan bersama-sama. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Pada materi kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata tentang budaya positif ya. Mungkin kita belum banyak mendengar apa itu budaya positif. Bahwa budaya positif itu akan berpengaruh membentuk karakter seluruh warga sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya murid, tetapi juga semua warga sekolah, termasuk juga tenaga pendidik dan kependidikan. Bagaimana ketika budaya positif ini tertanam dan menjadi ekosistem yang saling menunjang yang ada di sekolah, itu nanti akan saling mempengaruhi. Karena budaya positif ini tidak hanya dilakukan oleh siswa saja, tidak hanya dilakukan oleh guru saja. Budaya positif ini akan dapat membentuk atau bisa menunjang visi dan misi sekolah, memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi prakarsa baru atau perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Yang kita ketahui banyak sekali elemen atau komponen-komponen yang ada di sekolah kita, baik itu komponen yang hidup maupun yang tidak hidup. Apa itu? Berupa instrumen-instrumen penunjang sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Ya, komponen yang hidup misalnya tadi saya menyebutkan ada warga sekolah. Kita semuanya sebagai pendidik yang ada di sekolah ini akan menjadi bagian dari komponen atau ekosistem yang ada di sekolah. Termasuk juga yang tidak ada di sekolah, wali murid itu juga sebagai sarana penunjang bagaimana budaya positif itu nanti bisa terbentuk. Jadi harus ada kesinambungan ya, sinkronisasi antara wali murid dengan sekolah seperti apa, sehingga tidak ada
alasan bahwa ketika anak diserahkan ke sekolah sudah wali murid nggak ngapa-ngapain, begitu. Atau budaya positif hanya dibebankan ke siswa saja, ke murid saja. Guru tidak terkena apa itu yang dinamakan disiplin. Kemudian hal-hal yang baik, keteladanan yang perlu dilakukan oleh guru. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Di antaranya adalah bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan kita saat ini. Kemudian yang kedua, apa hubungan menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Apakah ada kaitannya ketika kita menciptakan suasana positif, menanam budaya positif? Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kemudian yang ketiga, apakah penerapan disiplin di sekolah kita saat ini sudah diterapkan dengan efektif apa belum? Ya, menurut kita apa yang perlu diperbaiki dan dikembangkan? Mungkin dari sini sebelum saya berlanjut, saya ingin meminta pendapat dari Bapak dan Ibu. Ya, mungkin dari pertanyaan pertama dulu. Bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita saat ini di SMK Negeri 2 Buduran? Monggo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apakah di sekolah kita ini sudah tercipta suasana yang positif ya? Dari keseharian kita yang kita amati, mulai kita masuk ke sekolah, kita mengajar, kemudian berinteraksi dengan siswa, apakah sudah ada situasi atau kondisi yang positif? Monggo Pak Prayut. Menurut saya sebagian sudah, Pak. Jadi mulai awal masuk saja, masuk pada sekolah kita, anak-anak sudah dihadapkan pada Bapak Ibu guru yang piket. Di sana anak-anak bersalin, sudah menandakan ada korelasi atau hubungan antara siswa dengan guru piket itu. Di situ nanti ketemu sama PDS. Kalau tidak ada masalah, dia langsung masuk. Kalau ada masalah nanti akan diingatkan sama PDS. Begitu pula waktu masuk di kelas, Bapak Ibu guru sudah menyampaikan salam, diikuti dengan siswa, sehingga siswa bisa berinteraksi, bisa mengikuti belajar dengan baik dan seterusnya. Itu sekedar contoh, Pak. Terima kasih Bapak Suprayitno. Tadi ya apa yang diamati oleh Pak Prayit, kebetulan pagi tadi melaksanakan piket ya, terjadwal setiap guru nanti piket 2 guru setiap sesuai jadwal itu. Ya, jadi ketika siswa masuk ada guru piket di situ, kemudian siswa bersalaman, kemudian dibantu oleh tim dari penegak disiplin siswa untuk mengingatkan temannya apabila ada hal-hal yang perlu diingatkan jika tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah ini. Monggo, barangkali yang lain ada yang perlu ditambahkan. Bu Yeti. Ya, terima kasih Pak Sa. Untuk menciptakan suasana positif yang ada di sekolah kita ini sudah baik. Ini contoh bukti nyata, yaitu sudah terpaparkan setiap hari Jumat itu ada 3 macam, yang mana ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat istighosah, yang mana setiap kelas itu sudah punya tugas atau kewajiban masing-masing. Nah, di situ juga akan memaparkan bagaimana anak-anak itu bisa memberikan kegiatan, atau sekolah kita yang memberikan kegiatan positif di situ akan terlaksana. Di samping itu juga kita sebagai guru ataupun sebagai wali kelas juga positif untuk memberikan semangat mendampingi, yang mana setiap kelas
atau tingkatan kelas itu berbeda-beda. Walaupun ada beberapa siswa mungkin yang kurang paham tugasnya itu bagaimana. Nah, ini kita sebagai walas mungkin untuk menyadari, memberi pengertian. Ini loh tugas kelas 10 kalau Jumat bersih hari ini mungkin bersih-bersih di kelas atau lingkungan sekolah kita. Terus ada Jumat istighosah atau mungkin agama yang lain bisa di hari yang lain tuh. Atau juga sehat Jumat sehat itu memang diadakan senam karena untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri supaya warga kita atau khususnya peserta didik dan guru ataupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu semuanya sehat, berjalan dengan baik untuk pembelajaran. Peserta didik pun juga menerima pembelajaran itu dengan positif. Mungkin itu saja Pak Sam. Oke, matur nuwun Bu Yeti. Jadi memang di sekolah kita sudah terbentuk ya budaya positif ini tadi melalui Pak Prayit itu ketika siswa masuk sekolah itu apa yang sudah dilakukan, misal bersalaman, kemudian Bu Yeti kita ketahui bersama pada hari Jumat itu ada rutinitas dalam rangka pendidikan karakter siswa. Ada 3 kegiatan yang masing-masing itu setiap minggu akan digilir per tingkat ya. Jadi ada sholat duha dan istighosah, kemudian ada kebersihan kelas dan lingkungan, kemudian ada Jumat sehat dengan melaksanakan senam. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, nah, ketika ada suasana positif, apakah akan tercipta proses pembelajaran itu yang berpihak kepada murid? Sebab ini Bapak Ibu, inti dari pembelajaran yang kita lakukan itu adalah layanan kepada siswa. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid, apalagi dengan paradigma pembelajaran yang sekarang itu adalah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, dengan pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Jadi siswa silahkan mempelajari materi itu sesuai dengan cara dia mudah itu mempelajari dengan cara yang bagaimana. Nah, dengan menciptakan suasana positif, apakah proses pembelajaran di sekolah kita sudah, yang kita amati sudah terbentuk ya? Sudah seperti apa kelasan P5 kemarin ya. Di mana itu jadi batik Al-Huda. Nah, mungkin nanti dengan tema-tema yang lain bisa dilaksanakan di tempat yang lain ya. Jadi misalnya di situ kemarin siswa itu membatik gitu, membatik, kemudian nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa diantaranya keuletan, kemudian kerjasama ya, itu kelompok gitu kemarin ya, kelompok. Ada produknya ya, ada produknya. Sudah dibawa anak-anak. Sudah dibawa. Insya Allah kalau kita bulan Februari untuk dipamerkan. Oh, ada pameran ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, apakah penerapan di sekolah saat ini sudah diterapkan dengan efektif apa belum? Nah, ini juga otokritik juga kepada saya pribadi. Ya, menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikembangkan? Ya, mungkin satu pendapat saja sebelum nanti kita ke berlanjut ke materi berikutnya. Monggo. Mungkin dari yang baru pendatang di sini Pak Yulian bisa dibandingkan dengan di tempat sebelumnya. Ya, apa yang perlu kita evaluasi misalnya Pak Yulian? Ini Pak, kalau menurut saya selama ini beberapa disiplin di SMK 2 Budulan ini artinya sudah baik, sudah bagus bandingkan dengan tempat yang saya mengajar yang sebelumnya memang. Karena kalau kita lihat memang kita kan masuknya jam 7, artinya yang datang terlambat jam 7 itu hanya beberapa anak, tidak melebihi yang banyak lah, misalnya seperti begitu.
dalam hal kegiatan-kegiatan pun seperti yang sering dilakukan setiap hari Jumat itu banyak anak juga yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bukan dalam artian bukan rutinitas seperti kemarin dalam lomba adiwiyata ataupun ada lomba-lomba yang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, partisipasi kedisiplinan siswa pun juga sudah bagus, sudah baik. Nah, mungkin yang perlu diperbaiki atau dikembangkan ketika mungkin ada ketika ujian seperti itu ada beberapa anak yang terlambat. Nah itu mungkin ada yang perlu bagaimana penerapan anak yang terlambat ini ketika ujian seperti itu. Karena kemarin ketika saya menjadi panitia ada beberapa siswa yang terlambat dan mereka bisa masuk ujian seperti itu. Nah ini bagaimana seharusnya anak yang terlambat ini apakah harus diberikan perlakuan bagaimana seperti itu. Jadi itu bisa. Oke, terima kasih kebetulan Pak Yunian kemarin pelaksana di UJJ tahu ketika siswa yang terlambat ini diapakan gitu. Kira-kira banyak nggak Pak yang terlambat kemarin? Tidak tahu Pak, mungkin hanya ada 3 tidak banyak juga. Atau mungkin yang terlambat ini anaknya berbeda Pak? Memang orang-orang yang sama gitu? Berbeda-beda. Beda ya? Beda-beda. Cuman kan saya juga belum, kita kan belum tidak tahu anak ini ikut gelombang 1 atau ikut yang gelombang 2. Oh gitu. Karena kemarin di shift, jadi tidak tahu apakah di gelombang 1 atau di gelombang kedua. Oke, matur nuwun. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Di sini mungkin sudah ada yang pernah mengenal teori kontrol ini, teman-teman yang ada di BK ini Pak Anak sama Bu Dian mungkin sudah paham dengan materi ini. Ini psikolog Dr. William Glaser melalui JIS teori meluruskan selama ini termasuk saya ini punya miskonsepsi tentang makna kontrol kepada siswa itu seperti apa. Ya misalnya ilusi bahwa guru itu harus mengontrol murid. Ilusi ini sebuah halusinasi bahwa kita itu harus mengontrol murid. Ya, kita tidak sadar bahwa murid ini sebenarnya adalah orang dewasa. Ya, mereka tidak mau kemudian ini harus dibatasi, itu harus dibatasi. Makanya ketika ada anak-anak itu ketika di sini saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ada hal yang baru, usulan anak-anak, Pak ini misalnya kemarin ada demam lato-lato bahkan sampai saat ini, Pak ini apakah lato-lato tidak dilarang oleh sekolah? Di aturannya tidak ada, dan selama itu tidak mengganggu, saya kira tidak akan jadi masalah. Kalau dihadapkan dua pilihan daripada bermain HP, mending bermain lato-lato anak-anak itu. Bahkan di luar itu kan ada yang dilombakan gitu, itu mengasah keterampilan dan mungkin otak kanan dan otak kiri. Karena saya sendiri juga tidak bisa belajar berkeliling, itu tidak bisa. Ya, jadi anak-anak kita itu tidak mau terlalu dikekang memang. Tergantung bagaimana cara kita itu mengarahkan mereka itu seperti apa. Jadi mereka itu sebenarnya adalah orang-orang dewasa, ya yang punya, kalau dalam bahasa Jawa itu punya karep, ya karepnya itu seperti apa. Tapi memang kita sebagai guru harus memberikan arahan, ya memberikan apa yang harus mereka lakukan sebaiknya bagaimana. Ya, ilusi ini sebagai sebuah mimpi ya, kalau kita mengatur murid ini hanya sebagai ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ternyata penguatan positif itu tidak semuanya efektif di siswa. Nah ini hal seperti inilah yang saya dapatkan, hal yang baru yang saya terima di pendidikan guru penggerak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik ya membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya ternyata tidak juga. Ketika anak itu kita kritik, bahkan kita marahi, ya tidak banyak yang berubah.
ada yang memang benar-benar berubah, ada yang tidak banyak yang berubah. Ya. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini mungkin tidak hanya kita lakukan di sini, di rumah juga. Ya di rumahnya anak. Awakmu kudu dadi ngene, awakmu kudu ngene. Ya, tidak tahu ini karakter emak-emak apa bapak-bapak. Kalau dari saya sih tidak seperti itu. Ya, kalau ibu negara biasanya seperti itu. Misalnya anaknya tak tahu siapa ini. Ya, kamu harus seperti ini. Jam sekian harus belajar. Jam seperti ini harus seperti ini. Ya, kata-kata harus itu akan mengekang. Dan ini teori kontrol ini tidak hanya berlaku dengan siswa-siswa kita yang ada di sekolah, tetapi anak-anak kita yang ada di rumah, adik-adik kita yang ada di rumah. Itu seperti itu. Ya. Jadi kita memang sebagai orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa mereka harus ngapain. Yang bisa dilakukan hanya misalnya memberikan pengalaman, masukan, arahan kepada mereka. Karena kita mengalami masa-masa ya sama seperti mereka, tapi mereka belum mengalami masa seperti kita. Ya dengan pengalaman tersebut mungkin akan dijadikan bahan pelajaran bagi mereka untuk bertindak yang baik itu seperti apa. Ya ini yang mungkin juga pendidikan parenting atau harus dimiliki oleh orang tua, sehingga anak mungkin tidak merasa terkekang ya. Sekarang ini kan paradigmanya itu kan merdeka belajar, kurikulum merdeka. Jadi untuk mengekang, apalagi sekolah kita itu ada sekolah ramah anak. Tidak tahu di rumah itu apa ya, ada rumah ramah anak ya. Tidak boleh main lato-lato, kamu tidak boleh minum es. Apalagi kira-kira tuh ayo larangannya di rumah itu. Gorengan. Tidak boleh makan gorengan. Ya, kamu tidak boleh lari-lari. Ya, kata-kata tidak boleh. Itu nanti akan kita pelajari. Memang tidak efektif kalau kita membuat kalimat negatif tidak boleh ya. Ya, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu. Ya. Minumlah es, nanti akhirnya akibatnya. Ya, minum es akibatnya nanti. Waduh. Ya. Enak. Jangan lari-lari. Ya, nanti jatuh. Jalan pelan-pelan saja. Tapi kadang lupa Pak pas aplikasinya. Ya, karena di sini sudah ya spontan dan sudah di luar sadar itu tadi. Memang dibutuhkan dari kita itu untuk memang membiasakan dan belajar itu. Karena kalau sudah di bawah sadar itu secara otomatis sudah terekam. Ya, terekam. Dan kadang kalau di rumah terjadi perbedaan pandangan antara kepala negara dan ibu negara. Ya, kalau kepala negara itu pokoknya anakku senang tak ajak boleh. Ya, seperti mau boleh. Terus buyung seneng Ya, baik. Ini nanti ilmu untuk Asendi, kemudian Bu ini. Tapi kalau ini referensi ini bisa ada. Baik. Ya, ini disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Bahwa disiplin positif itu salah satu pendahuluan atau hal yang memang bisa kita dahului sehingga kita bisa cita-citakan, bisa mewujudkan ekosistem yang baik yang bagaimana yang ada di sekolah kita. Ya, kalau kita tadi bicara ekosistem sekolah itu perlu ada prakarsa perubahan. Makanya kenapa juga saya meminta Bapak Ibu yang mungkin ini penggerak-penggeraknya yang ada di sekolah untuk hadir di sini adalah mari kita bersama-sama juga membuat prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Jadi sekecil apapun, kadang-kadang anak-anak kita itu memang membutuhkan teladan dari kita. Contoh hal kecil itu membuang sampah itu saja. Itu banyak anak-anak yang sudah kita anggap dewasa itu tadi membuang sampah itu yang masih
yang disuruh dan bukan di tempatnya. Seringkali saya juga masuk ke kelas itu, kelasnya itu banyak yang masih kotor, apalagi ketika jam 1, 2, 3, 4 itu tidak berada di kelas, di labnya Pak Yulian misalnya. Itu ketika mereka masuk, sepertinya tidak ada yang piket kemudian berantakan. Maka mohon kepada Bapak Ibu semuanya juga untuk mengingatkan anak-anak, tidak apa-apa kita minta membersihkan kelas tersebut supaya anak-anak juga terbiasa. Ya, kalau anak-anak terbiasa nanti sudah tertanam nilai-nilai intrinsik dalam dirinya, sehingga ketika lihat sesuatu yang di luar hal yang tidak baik, dia akan mengerjakan itu, sehingga tidak ini saling tunjuk, yang bikin siapa, yang hari ini yang bikin siapa, yang besok siapa gitu. Iya, saya masuk kelas itu bahkan mendekati jam terakhir. Ada yang kelas itu masih kotor. Adanya anak-anak saya minta untuk bersih-bersih dulu. Karena kita memang harus mengorbankan waktu pembelajaran ya. Nah juga gitu kok. Pokoknya lihat kelas, kalau kotor, wifi berhenti sejenak, kamu bersihkan. Kalau nggak bersih kelasnya wifi nggak akan ngajar, itu satu. Yang kedua, kucas HP Pak, yang terbiasa. Kucas HP. Kucas HP itu mesti di kelas itu 3, 4. Itu yang di depan itu lah di meja guru. Nah itu mesti wifi nemu HP, kalau nggak diambil sama wifi diambil dulu. Mesti kalau saya sudah datang jalan langsung dia tahu kalau saya mesti ada HP, saya ambil lari. Jangan sekali-sekali ngecas HP di sekolah. Iya, bahkan pernah itu Bu Wirti kabel itu diolor ya, sehingga satu kabel itu ditambah T lagi, jadi satu lubang itu ada 4, ditambah T lagi. Itu pernah diambil oleh Pak Jamhuri karena itu juga berbahaya bisa korsleting gitu. Ngambilnya juga dari atas, dari kipas. Oh iya, langsung ya. Oh ternyata apa? Camilan. kreatif ya anak kita ya. Gitu. Nah, ini pendapat mayoritas guru tentang disiplin. Mungkin mayoritas dari kita, termasuk saya pribadi sebelumnya. Ya, jika anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan belajar. Yang kedua, mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Ketika anak-anak disiplin, anteng, diam, ya itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan kita sebagai guru. Menuruti kata-kata kita itu adalah sebagai keberhasilan kita sebagai guru. Kemudian kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman. Dan anggapan dari kita hukuman itu merupakan salah satu satu-satunya cara. Padahal hukuman itu merupakan alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, sebab bagaimanapun juga ternyata hukuman tidak terbukti tidak efektif untuk merubah siswa itu. Ya, ini tantangan memang, tantangan bagi kita semuanya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu adalah misalnya memberikan hukuman itu salah satu ketidaknyamanan. Apapun bentuknya hukuman, itu adalah memberikan ketidaknyamanan kepada siswa. Anggapan kita ketika siswa itu merasa tidak nyaman, maka dia akan berubah. Ya, ada malah siswa itu yang menikmati hukuman tersebut, bersih-bersih. Ada yang misalnya pengalaman Bapak Ibu dan saya mungkin ketika siswa itu ada yang sengaja terlambat supaya apa? Misalnya tidak ketemu guru, ya, si A, si B, guru yang jam pertama tersebut yang memang tidak mereka sukai. Ya ada yang seperti itu, saya temukan seperti itu. Atau sengaja yang tidak datang ketika PDS dan guru piket, mereka datang ketika PDS dan guru piket itu sudah tidak ada di tempat. Ya, saya sering ada pelaporan dari Pak Satpam itu selalu Pak Satpam itu memfoto siswa-siswa tersebut. Ya jam-jam seperti sekarang ini ada yang baru datang. Ya ada yang baru datang ya. Itu difoto, anak tersebut tidak saya panggil langsung. Satu ketika saya bertemu dengan dia, saya tanya kenapa datang terlambat dengan berbagai kalau alasan yang memang dapat kita terima di luar
di luar kekuasaan manusia, misalnya ada yang banyak bocor, ya itu di luar kekuasaan sudah. Ya, kemudian ada yang itu tadi menghindari mata pelajaran tertentu. Untuk itu mohon kepada Bapak dan Ibu yang mengajar, mohon kita tanya kehadiran siswa di kelas-kelas kita itu apakah memang mereka itu benar-benar lengkap hadir. Kalaupun misalnya tidak ada yang hadir, kita tanya ya apakah memang tidak suka dengan mata pelajarannya, tidak suka dengan gurunya, tidak sukanya itu bagaimana? Ya kenapa tidak sukanya itu? Ya kalau tidak suka dengan cara kita mengajar, ya monggo kita sama-sama berdiskusi, ya berdiskusi cara mengajar kita ini yang seperti apa. Ya saya juga akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu, mungkin cara mengajar yang bisa menarik siswa itu yang bagaimana. Ya ini dengan teman-teman yang baru ini mungkin punya trik metode yang baru bagaimana cara mengajar yang menarik, ya itu yang seperti apa. Ini lanjut tadi yang kita garis bawahi bahwa hukuman merupakan alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak pendidikan, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin dari dirinya sendiri atau motivasi internal, motivasi intrinsik. Ya, jadi memang kurikulum merdeka ini banyak yang saya pelajari itu banyak mengadopsi ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid, kemudian memenuhi kebutuhan murid. Kemudian beliau juga pernah mengatakan biarkanlah anak itu hidup ya sesuai dengan zamannya. Ya, zaman ketika kita ke sekolah di sekolah semasa SMA berbeda dengan zaman mereka ketika bersekolah sekarang. Saya SMA tahun antara 97 sampai 99, ya itu belum ada HP ya, belum ada HP. Untuk ketika mau mencari materi itu sulit ya, sulit harus beli buku ya, browsing. Bahkan saya berpikiran enak ya anak-anak sekarang ya, enak anak-anak sekarang itu ya, itulah tugas kita sebagai guru Bapak Ibu bagaimana mengarahkan. Dan memang tidak bisa kita melarang anak itu untuk tidak menggunakan HP asalkan sesuai dengan kebutuhannya itu tadi. Ya, makanya pembelajaran sekarang itu juga memakai juga pembelajaran menggunakan teknologi yang pembelajaran digital. Tetapi jangan sampai anak-anak kita itu juga malas berpikir. Ya kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan kepada siswa bagaimana menggunakan HP itu sesuai dengan hal yang benar, sesuai dengan materi yang sedang kita sampaikan. Nah sekarang itu anak-anak yang matematik misalnya Bu Ayu ya, itu soal itu di scan saja sudah ada jawabannya ya. Sama lengkap dengan caranya. Lengkap dengan caranya. Artinya bahwa kalau kita memang tidak pandai-pandai memfasilitasi, sepertinya guru ini tidak akan ada fungsinya. Ya, bagaimana kita itu bisa tetap hadir di tengah-tengah kehidupan siswa. Ya, kalau tidak bisa kita lengkapi apa sih? Itu saya dengan Bu Selin ngajar PPKN. Ya, itu kalau saya membuatkan soal ke anak-anak, yaitu kalau soal itu yang sifatnya umum, anak-anak itu bisa browsing gitu ya, bisa browsing dan sama persis jawabannya. Ya, sama persis dari jawabannya antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin yang perlu kita perlukan adalah kalau saya karakter pembelajarannya itu ada di ilmu sosial, misalnya diberikan soal-soal tentang studi kasus. Ya, kasus-kasus yang sedang
tren ya kontekstual saat ini seperti apa. Ya, ini ya kemudian anak juga diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana cara dia belajar. Ya, tidak bisa kita menekankan semuanya harus ditulis dan lain sebagainya. Memang kelemahan dari kita anak-anak itu misalnya ini ketika saya pernah menggunakan aplikasi, ada yang HP-nya itu tidak support Google. Kemarin saya pakai Google Slide itu ada yang HP-nya itu memorinya sudah penuh, tidak support. Di format tadi ya. Karena katanya emak dengan aplikasi yang lain foto-fotonya itu. Ya, saya pernah juga pakai aplikasi Canva untuk membuat mind map itu beberapa anak yang memang HP-nya tidak support. Nah, untuk mengatasi solusi hal tersebut, misalnya itu saya buat penugasan secara berkelompok. Dengan satu anak mengerjakan itu menggunakan HP salah satu anak yang masih support HP-nya dan masih kuat memorinya di situ. Dan kita pantau bagaimana kerjasama anak tersebut di kelompoknya. Kalau di anak-anak di ABK juga sudah banyak Pak Bung yang menggunakan HP itu. Banyak, dan mereka bisa ya, ya memang ya mohon maaf sesekali saya juga menggunakan penugasan menggunakan aplikasi itu kepada anak-anak ABK juga. Pokoknya saya minta bertanya kalaupun tidak mengerti atau bisa kerjasama juga dengan teman-temannya. Nah, ini yang kita bahas tadi, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Person dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bahwa pola pikir kita bahwa disiplin itu kadang ada yang berpikir menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak dihukum. Saya berangkat pagi supaya tidak dihukum. Saya mengerjakan tugas dari Bu Yakti misalnya supaya tidak dihukum. Saya mengerjakan tugas dari Bu Ayu supaya nanti tidak dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Saya mengerjakan tugas dari Pak Elmi, supaya saya mendapatkan pujian. Oh, pinter ya, Gilang ya. Tapi beda ya kalau dengan Amerika ya. Ya, oh pinter. Gilang nomor 1 ya. Ya, itu mungkin ada pengecualian untuk anak-anak ABK bagaimana menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ya, itu gitu Ami gitu. Oke, mungkin supaya kedengaran Pak Ami untuk memperlakukan di anak ABK tentang reward dan pujian ini seperti apa? Jadi informasi untuk penugasan biasanya memang awal-awal anak-anak itu, apalagi dari usia dini, mereka anak-anak berkebutuhan khusus memang sengaja diberikan reward untuk memancing bagaimana mereka ada minat atau motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Tapi hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena ini sifatnya hanya sementara saja. Pun misalkan anak-anak yang di usia dini itu mereka tantrum dan lain-lain, mereka biasanya reward dan penghargaan itu hanya bersikap sementara 5 menit, 10 menit dan lain-lain. Jadi metodenya memang banyak, tapi memang salah satunya menggunakan reward dan punishment gitu. Memang seperti itu adanya. Gitu. Jadi memang diperlukan ya untuk memang diperlukan, tapi penggunaannya tidak semata-mata terus-menerus seperti itu. Jadi ada metode-metode lain yang harus diterapkan. Kita melihat bagaimana karakteristiknya anak itu dulu. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak istimewa ini yang punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Ya, jadi harus kenal karakteristiknya masing-masing. Dan kita yang juga bukan guru pendamping khusus, memang kita dituntut untuk mengenali karakteristik siswa kita ya masing-masing sebisa mungkin, sehingga kita bisa tahu gaya belajar mereka seperti apa, sehingga ketika ada permasalahan tentang belajar mereka, kenapa tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya,
itu kita bisa mencarikan solusi. Ya, oh kira-kira anak ini karakteristiknya misalnya tidak bisa dipaksa. Anak ini karakteristiknya misalnya tugasnya itu harusnya model seperti ini. Dia senangnya gambar, buat film dan sebagainya. Memang kita diajak untuk mengarahkan, ya, untuk mengarahkan supaya anak tersebut menikmati kegiatan belajarnya yang ada di sekolah. Sama dengan saya Pak Sam. Misalnya saya kalau ngasih ada tugas, misalnya seperti saya khususnya guru seni apalagi praktek tadi, khususnya di jurusan akuntansi itu kan banyak mayoritasnya perempuan. Kalau dikasih materi atau untuk prakteknya tari kreasi atau tradisi, dia akan paham cepat, menangkap, dia bisa menirukan. Tetapi ketika saya berada di multimedia atau di kafe dan RPL, karena di sana banyak siswa yang laki-laki, saya akan memberikan contoh misalnya tari kreasi yang tradisi, jarang atau bahkan sulit untuk menirukan. Makanya ketika ada di akuntansi dan DKV atau RPL itu materi praktek saya akan saya ubah. Yang satunya tradisi, yang satunya modern. Kalau modern itu anak-anak cepat untuk menirukan atau melakukan. Nah, ketika praktek itu, Bu, saya boleh tarian yang modern yang misalnya yang sekiranya satu kelompok itu bisa melakukan. Anak laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Nah, seperti itu. Sehingga untuk pembelajaran ini bisa berjalan. Ini seperti itu kalau praktek itu tidak ini masih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sama tujuan pembelajaran yaitu praktek tari. Ya. Praktek tari itu memang tari ada 3, tari tradisi, kreasi, dan modern. Nah, silakan nanti siswa boleh memilih. Nah, dari sekian banyak. Nah, saya contohkan karena di kafe sama RPL itu banyak laki-lakinya, makanya saya memberikan contoh yang lebih dipahami. Laki-laki juga bisa tadi ya? Bisa, insya Allah. Dulu tuh RPL loh Pak, yang tampil dulu tuh di pensi, terus di apa itu justru jurusan RPL yang banyak laki-lakinya. Nah, saya sarankan di kelasnya itu sekarang kok enggak ada penerusnya. Ketika ada tampil di pensi ataupun di acara-acara yang lainnya, RPL itu sekarang kok tidak ada, saya gitu kan. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Mas. Selama ini yang saya lihat itu yang tadi itu yang perempuan ya. Sesekali ditampilkan yang cowok Bu ya. Nah, itu saya mau yang RPL itu seperti tahun-tahun yang kemarin itu Pak. Kalau ada di YouTube mungkin pensi tahun sekian itu ada iya, 15 sampai berapa. Ya. Tadi yang DKP pesan Pak Junior ini. Iya. Cocoknya siapa? Kalau bilang nggak mau nari dengan temannya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi kita tanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika misalnya ada yang melanggar seperti yang saya praktekkan penugasan kemarin juga bagus bagaimana namanya. Jadi ada pertanyaan apa motivasi dia melanggar itu apa, latar belakangnya apa, kemudian kita ajak dia untuk mencarikan solusi. Ketika ada anak terlambat, ya solusinya bagaimana terlambat, ya jangan sampai tidak ada solusi. Ketika dia itu terlambat, kemudian karena dia bangunnya kesiangan, kita tanya di rumah dengan siapa. Kalau dengan orang tuanya berarti kita minta orang tuanya untuk membangunkan. Seringkali ketika ada yang terlambat itu saya teleponkan orang tuanya supaya ada kesinambungan antara guru di sekolah dengan orang tua. Tidak apa, kita pinjam HP siswa, kemudian kita teleponkan orang tuanya. Kadang begini Bapak Ibu, ada orang tua itu yang tidak tahu, memang benar tidak tahu anaknya itu masuknya jam berapa, datang jam berapa. Nah, suatu ketika minggu kemarin saya didatangi oleh orang tua. Ya pagi-pagi teman-teman BK itu belum ada, saya didatangi orang tua yang rumahnya di sini daerah Praso.
dia itu berangkat dari rumah itu jam 6. Nah ketika jam 6 tidak langsung nyampe di sekolah setiap hari seperti itu. Kemudian mampir dulu ke temannya di Naturas itu. Nah suatu ketika orang tuanya pada Selasa kemarin itu datang ke sekolah sini, loh anaknya kok belum datang, langsung mukanya ini merah. Kemana ini anak saya? Sampai kemudian di sekolah ini anaknya diceramai, tidak bisa saya stop. Ya. Kemudian ya itu harus ada informasi kesinambungan antara anak dengan orang tua, termasuk pulang sekolah itu ya, yang sering itu. Ya, yang sering pulang sekolah. Ya, terima kasih telah di cross check. Kalau di cross check ke saya akan cross check ke pembinaan ekstrakurikuler. Tadi seperti itu juga Pak Azelio, saya cross check ke pembinaan ekstrakurikuler sebelum saya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari guru, wali kelas atau dari wali murid. Ya, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan anak yang memang di luar jadwal yang sudah disepakati bersama-sama. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Ya, ini restitusi. Ya, restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita ajak anak itu mencarikan solusi atas permasalahan. Jadi siswa terlambat itu adalah sebagai sebuah masalah bagi kita dan bagi mereka. Kita ajak mereka itu berpikir solusinya bagaimana. Ya, kemudian sehingga mereka bisa kembali diterima oleh kelompoknya. Anak yang terlambat sering tidak masuk kelas itu yakin kok bahwa mereka itu juga dibenci oleh anak yang ada di kelas. Gitu kan Bapak Ibu ya. Ketika kita ngabsen, si A ini gimana? Walau biasa. Ya. Dan mereka juga cuek. Apa yang terjadi dengan si A ini mereka cuek. Ya, artinya bahwa mereka tidak bisa kembali diterima dengan kelompoknya. Dan itu ada di beberapa anak-anak kita yang ada di sekolah. Ya, ada teman-temannya ini dalam kelompok ini punya komitmen untuk sukses bersama-sama. Tetapi di antara beberapa itu ada 1-2 anak yang kemudian sering tidak masuk kelas, sering bolos, ya keliling hobinya dan sebagainya. Nah itu adalah sebagai sebuah permasalahan. Kita tanya latar belakangnya itu seperti apa. Ya, hal tersebut memang harus cepat-cepat kita ketahui, baik guru, kemudian wali kelas, ataupun saya sebagai wakil siswaan. Itu harus cepat-cepat kita identifikasi. Nah artinya guru ketika masuk kelas ataupun yang tidak masuk kelas ini Pak Asidir sama Pak Aris, ketika di lapangan kita harus paham betul jumlah siswa kita itu berapa. Ya, lengkap kan atau masih ada 2 atau bagaimana? Kalau misalnya dia sakit tidak ikut olahraga, ya dipersilakan. Ya, kalau ada guru yang misalnya peduli seperti itu, maka ketika ada permasalahan siswa cepat-cepat bisa teridentifikasi sehingga tidak ada ceritanya siswa itu menghilang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Ya, tidak ada ceritanya seperti itu. Okay. Kemudian proses kolaboratif. Jadi tadi mencarikan solusi itu merupakan proses kolaboratif antara guru dengan siswa. Mereka diajak berpikir, kita ajak kolaborasi. Ayo, maumu ini bagaimana? Ya, setelah kamu melakukan kesalahan ini, solusinya bagaimana? Pemecahannya bagaimana? Misalnya saya di rumah itu sering bangun terlambat. Baik, kalau bangun tidak terlambat caranya bagaimana? Membunyikan alarm misalnya. Kalau alarm kita kejar terus. Kalau alarm misalnya tidak bisa, kamu dibangunkan siapa? Oh, kakak saya, orang tua saya. Terus kita kejar, kita carikan alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Jangan sampai deadlock atau buntu, tidak menemukan solusi sehingga anak tersebut berubah. Nah, kalau kita pikir di depan itu macam-macam alasan siswa itu ketika terlambat. Ya, sama juga ini alhamdulillah sudah tidak ada anak yang melawan arus yang ada di depan itu. Ya, itu semuanya kita juga memberikan teladan. Sangat bahaya sekali, apalagi bagi anak-anak itu dari barat itu langsung motong.
langsung moto belok kanan. Itu saya pernah dihampiri oleh pengguna jalan yang lain. Kebetulan pengguna jalan ketika saya pagi itu piket di seberang jalan, Pak itu tolong muridnya diingatkan. Ya, malah saya juga malu sendiri karena yang mengingatkan juga dari orang lain. Ketika saya panggil, ya diberikan pengertian, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Kemarin saya menemukan 2. Tapi saya putar balik situ, ternyata bukan anak kita. Saya ingatkan juga, tapi anak sekolah sebelah. Ya, sudah tahu anak sekolah sebelah ya. Alhamdulillah mereka bisa beritahu. Ya, ini kita memang kadang memberikan hukuman atau konsekuensi. Makanya yang efektif tadi pilihannya adalah memberikan restitusi. Ya, konsekuensi itu ini ada perbedaannya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Nah, kesepakatan kelas yang ada di kita saat ini itu masih berupa konsekuensi. Ketika terlambat, apa yang harus dia lakukan gitu. Sehingga bagaimana menciptakan ketidaknyamanan kepada siswa yang terlambat tersebut. Ya, itu lebih banyak memang yang kita lakukan selama ini masih dalam batas konsekuensi. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini seperti kemarin itu. Ya, kalau kesepakatan kelas itu kan kesepakatan murid, guru atau wali kelas. Kemarin saya juga membuat kesepakatan kelas sesuai dengan mata pelajaran saya, sehingga ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Monggo Bapak Ibu juga membuat kesepakatan dengan siswa. Sedangkan ini pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, Nah, ketika sudah nyaman lagi dilakukan lagi. Itu resikonya dari konsekuensi. Kemudian umumnya berdasarkan suatu data yang dapat diukur, misalnya telat 3 kali maka kamu akan dapat punishment atau hukuman ini. Ya, telat 2 kali atau tidak masuk pelajaran sekian kali maka kamu akan dapat ini. Nah, hukuman ini yang tadi lebih berat dari konsekuensi. Hukuman ini bersifat satu arah, biasanya dari institusi atau lembaga saja atau dari guru saja. Tidak ada kesepakatan. Kemudian siswa tidak akan tahu apa yang terjadi karena siswa juga tidak dilibatkan. Kemudian tadi bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, psikis itu ya, kalau psikis ini juga rentan untuk menjatuhkan siswa secara nonverbal ya. Ya, yang fisik juga kita juga harus berhati-hati juga dengan kondisi siswa. Ketika siswa itu melakukan sebuah pelanggaran, kita memberikan hukuman fisik. Apalagi dengan paradigma pendidikan baru yang sekarang ini, kita sebisa mungkin untuk tidak memberikan hukuman. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata tadi, baik fisik maupun psikis. Ya. Sedangkan pilihannya ketika menggunakan restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak ketika berpikir, dia akan memulihkan dirinya menjadi ke arah yang lebih baik. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, supaya guru saya senang, supaya bapak saya senang, atau menghindari ketidaknyamanan. Tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, nilai-nilai baik yang mereka percayai. Ya, sebelumnya kita telah belajar yang tadi, yang teori kontrol yang saya sampaikan. Ya, ini kesimpulan yang dapat kita berikan bahwa restitusi itu mencari kebutuhan dasar manusia yang mendasari tindakan. Restitusi diri merupakan cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter ya, bukan tindakan, perubahan tindakan, tapi karakter. Kalau karakter maka harus nanti ada nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai internal yang tumbuh dalam diri siswa. Kemudian restitusi itu lebih menguatkan, fokus pada solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada tadi.
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yang tadi yang tidak diterima. Nah, keyakinan kelas tadi yang pernah kita buat itu namanya bisa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Jadi siswa diajak untuk memiliki keyakinan apa sih manfaatnya sebuah larangan atau aturan itu. Misalnya kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ketika kita kembalikan ke siswa, pasti mereka akan menjawab bahwa helm ini adalah untuk keselamatan, bukan untuk gaya-gayaan. Meskipun sekarang sudah ada yang stylish juga kan, ya. Tapi memang harus ada ini, kita tanamkan fungsi dari helm itu sendiri. Sama ketika ada perbuatan yang ada di sekolah, untuk apa sih siswa diajak untuk berangkat pagi, untuk apa sih siswa diajak untuk mengikuti pembelajaran, ya, untuk apa sih kita itu harus berkata-kata yang baik, ya, itu harus kita tanamkan kepada siswa. Jangan siswa itu melakukan sebuah perbuatan tapi tidak tahu maknanya perbuatan itu apa. Saya berangkat pagi supaya saya tidak ketemu Bu Yenti, nanti kalau ikat saya dihukum, ya. Tapi harus tahu maknanya, supaya nanti ketika saya datang ke kelas terlambat, maka nanti akan mengganggu kenyamanan teman-teman saya ketika belajar, ya. Saya ya misalnya apa sih, ini sekolah kita juga ada aturan untuk knalpot bro. Kenapa tidak boleh menggunakan knalpot bro? Ini nanti bising, ya, bising mengganggu yang lain. Ya, sama juga ketika memakai masker. Masker juga bukan untuk styling saja, tetapi pada saat pandemi kemarin untuk melindungi kita dari ya, virus atau penyakit itu, melindungi diri sendiri. Jadi ini tadi yang kita omongkan bahwa nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai keyakinan, ya, nilai kebajikan universal yang disepakati. Nilai kebajikan universal ini nilai-nilai yang disepakati, tidak pandang itu agamanya apa, sukunya apa, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh semuanya. Jadi mari saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas juga kepada anak-anak. Banyak model yang bisa kita lakukan. Misalnya kemarin wali kelas juga membuat keyakinan kelas dengan siswanya, ya. Kemudian memang ada beberapa itu yang belum mengumpulkan ke saya, sehingga saya juga belum mengidentifikasi, ya. Yang model yang saya pakai misalnya ini kelas dibagi menjadi beberapa kelompok tentang keyakinan kelas yang akan digunakan itu apa saja, kesepakatan yang akan mereka gunakan, ya. Kemudian sebisa mungkin kita melibatkan pimpinan kelas yang ada di situ. Jadi hasil dari pendapat dalam kelompok itu mereka kemukakan, kemudian ketua kelas bersama sekretaris menuliskan, ya, kesepakatan apa, keyakinan kelas apa yang disepakati oleh kelas tersebut dari masing-masing kelompok ini. Setelah ditulis, ya, itu kebetulan saya menggunakan kertas manila, ya. Diupayakan mungkin Bapak Ibu nanti menggunakan bisa kertas manila yang lain, sehingga ketika itu nanti sudah ditandatangani oleh ketua kelas sebagai pimpinan kelas bisa ditempelkan di tembok di kelas, ya. Monggo, kemarin banyak yang bentuknya kecil itu, ya, silakan nanti bisa dipigora ditempelkan di tembok tersebut, atau dibuat yang lebih menarik sehingga itu juga menjadi aksesoris kelas, ya. Jadi silakan ditempelkan di sisi mana yang mungkin berpeluang besar untuk dibaca oleh siswa, ya. Ketika kesepakatan itu sudah bisa disepakati dan menjadi ide dari kelas tersebut, dan insya Allah mereka akan mematuhi apa yang sudah mereka tuliskan, mereka akan menjalankan itu. Ya, ini hasil dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari kelompok, kemudian disimpulkan mana yang disepakati oleh ketua kelas dan sekretaris, setelah itu ditandatangani.
kebetulan kalau saya bukan tidak menjadi wali kelas, makanya banyak yang saya serahkan kepada anak-anak, kepada wali kelasnya. Tapi di masing-masing pembelajaran kita juga bisa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Jadi misalnya ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ya, ini sebagai penghukum, ini posisi kontrol paling rendah ya, paling rendah. Yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Ini paling rendah. Nanti awas ada lagi. Kamu itu selalu saja kan seperti itu, apalagi dengan kelakuan anak yang sama. Kamu lagi, anjir banget. Ya, sampai di cetakannya anak beda seluruh anak-anak ini lagi, anak ini lagi. Nah, kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu lagi yang terakhir selesai. Kemudian naik satu tingkat lagi, ini membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seperti tadi kata radio. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Orang tua kamu merasa sedih. Ibu merasa sedih, orang tua nangis, orang tuamu itu di sana kerja, kamu di sini kok tidak bisa dipercaya. Mana kita dari dua ini mana yang sering kita gunakan? Coba. Kalau saya itu Jangan ya. Jangan. Belum, masih ada tahapannya lagi. Berarti 2 sudah dipilih ya. Ada yang pilih. Sebagai teman, berupaya mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Ayolah, bantu demi Bapak, atau dengan guyon-guyon. Kamu ini apa sih? Kok telat maning? Ya. Ayo kita tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah. Kemudian sebagai pemantau, memantau ini mengawasi, bahkan membuat catatan. Itulah kadang-kadang kita itu meniadakan catatan supaya tidak ada catatan itu tadi. Oh, kamu sudah telat sekian, kamu sudah tidak ikut pelajaran sekian. Ya, ini memantau terus. Ini berdasarkan data memang. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi. Ya. Peraturan yang ada di sekolah maupun konsekuensi yang sudah disepakati. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, berbeda ini posisinya sebagai teman, ya, dengan pendekatan persuasi, dengan bahasa-bahasa mereka, misalnya dengan bahasa-bahasa mereka, ya. Kemudian sebagai manajer, ini adalah posisi yang paling tinggi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, seperti tadi harus ada solusi. Kemudian mendukung murid menemukan permasalahannya sendiri. Posisi manajer telah memiliki keterampilan pada posisi teman maupun pemantau tadi, sudah melewati pada posisi itu. Sesekali memang dari posisi manajer ini kita kadang balik ke posisi teman maupun pemantau. Ya. Mengajak murid menganalisis kebutuhannya sendiri itu apa. Oh, kamu punya masalah ini, berarti kamu butuh apa kira-kira? Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi teman ini ada kelemahannya enggak? Ada apa? Kurang dihargai, diremehkan, disepelekan, kalau menganggap teman. Tapi kadang ada juga siswa yang pengennya seperti itu, ada juga siswa yang pengennya guru itu juga teman untuk
mereka juga satu untuk lihat. Yang kedua untuk saya itu seperti ini, saya itu solusinya bagaimana, malah bertanya kadang seperti itu. Ya, jadi ketika kita dalam posisi teman, mereka akan terbuka ya. Ya. Apalagi ketika usianya tidak beda jauh, mereka akan terbuka. Ya, kemudian tadi kelemahannya ketika posisi sebagai teman, kadang ada guru yang diremehkan. Kemudian ada kalau saya teman juga mantau, jadi kadang pakai yang manajer belum pernah dipakai ya. Ya, nanti coba dipakai yang manajer. Ya, kita ajak siswa untuk mencarikan solusi atas permasalahannya. Nah, ada juga kelemahan sebagai teman seperti ini. Kadang ini yang sering kita temui. Anak tersebut akan patuh tertib, ya, hanya kepada guru tersebut. Kepada guru yang lain, dia tidak menghiraukan atau mengabaikan. Itu kelemahan posisi sebagai teman. Atau ketika siswa ini bermasalah, meminta bantuan kepada guru yang berposisi sebagai teman. Ayo Bapak sudah saya anggap sebagai teman saya. Ya, bantu saya. Bahkan karena permasalahan yang di luar konteks sekolah pun itu kadang mereka minta bantuan. Ya, itu yang kita harus pandai-pandai bukan posisi kontrol ini, ya, antara teman, pemantau dan sebagai manajer. Mungkin dari tiga sisi itu, tapi jangan sebagai penghubung dan pembuat merasa bersalah tadi. Ya, ketika seseorang itu kita judge bersalah, ya memang mereka hanya patokan itu, walau saya sudah diberikan cap orang terus merasa bersalah, ya saya tidak akan berubah, ya seperti itu. Ya, jadi kita memang memungkinkan untuk berubah posisi ini. Ya, sudah selesai Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada yang perlu kita diskusikan dari pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang masih gandol di pikiran kita. Apalagi dengan posisi kontrol tadi, kita memang benar-benar setelah mempelajari ini, saya pribadi kita memang benar-benar dituntut untuk menjadi guru yang benar-benar perfect ya. Bagaimana memperlakukan siswa, ya, kemudian bagaimana mencarikan solusi-solusi permasalahan yang siswa alami. Ya, ini yang disebut bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid. Ya. Makanya mungkin pernah dengar menghamba pada murid itu, ya ini maksudnya. Jadi kita benar-benar memberikan layanan terbaik ya kepada siswa-siswa kita. Ya meskipun di luar jam pembelajaran. Mungkin paradigmanya ya guru sekarang ini tidak akan berbeda dengan guru ketika kita sekolah dulu. Ya, begitu. Dan itu mungkin tidak bisa kita terapkan sekarang. Hal-hal yang baik mungkin bisa kita ambil. Monggo kalau ada hal yang perlu ditanyakan, Bu Selin, Bu Ayu, Bu Dian, dan lain-lain, Bu ini. Nah, Bu ini nih banyak posisi sebagai ini, teman-temannya banyak di literasi ini. Jadi murid-muridnya seperti temannya sendiri, usianya tidak beda jauh, lacak-lacak seperti itu. Bu Dian juga seperti itu. Seperti saya itu memang kalau untuk mengajar itu kadang sebagai teman, tapi tidak menutup kemungkinan seperti saya itu cerewet, misalnya dikatakan orang jahat dan sebagainya, tapi ketika di luar pembelajaran saya tuh dimanapun berada mesti dipanggil Bu Yati, iya terima kasih. Padahal di kelas itu kamu harus karena pembelajaran itu sepertinya begini supaya kamu paham apa yang diinginkan dari kamu sendiri, apa yang orang tua titipkan kamu di sini itu supaya apa, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada Bu boleh bicara berdua. Aduh enak di mana? Nah, di kafe. Ya itu kadang ada anak-anak yang seperti itu, bisa Bu minta tolong saya mau ada sesuatu, ya monggo gitu. Tidak seperti katakan
Memang guru kalau zaman dulu itu seperti militer. Bahkan kuku panjang aja nggak boleh. Kalau di sini untuk pengecatan kuku dan sebagainya mungkin ada sebagian guru yang tidak diperbolehkan. Kalau menurut saya boleh asal catnya itu tidak sekali mencolok dan catnya yang digunakan di kuku itu memang dihalalkan untuk kita mengerjakan sholat kan banyak. Tidak menutup kemungkinan banyak siswa kita yang berkerudung itu warna cat rambutnya beraneka macam. Ketika di luar dia tidak berkerudung, saya tuh tahu loh sebenarnya kamu berkerudung, apik kan rambutmu. Nah seperti itu, iya tidak berkerudung, pakai cat warna-warni dan sebagainya. Nah ketika tampil di situ Bu, saya misalnya nari gak pakai kerudung, Bu Yeti tidak menyarankan kamu tidak pakai kerudung. Itu bisa disiasati seperti ini apabila ada yang terjadi seperti itu. Tapi kadang ada guru nggak boleh ada siswa kok rambutnya dicat. Itu yang membuat mental anak itu akan sedikit down dan takut apabila ketemu dengan bapak atau ibu guru seperti itu. Sama dengan sepatu. Ketika olahraga boleh bebas, hari Jumat boleh bebas pagi. Tapi ada sedikit di PDS sepatu yang ada sedikit putihnya itu diambil. Nah sekarang yang produk sepatu hitam melas itu nggak ada. Contohnya saya aja, anak saya spek sepatu yang di bawah hitam kemarin tuh disemir. Nah disemir itu semir cair akhirnya belonang-belonang. Akhirnya dipakai nggak bisa padahal sepatunya baru. Saya nggak berani masuk Bu karena saya nggak punya sepatu hitam lagi. Kadang seperti itu, silakan masuk saja, ditunggu Bu Yeti di depan supaya anak itu masuk. Seperti itu mungkin Pak Sam ada masukan sehingga memang aturan dibuat tidak dilanggar, tetapi bisa disolusikan yang terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeti. Nanti Pak Farid juga bisa memberikan pengertian dari BDS. Tapi bagi saya paling tidak 80% lah warna hitam itu. Saya sudah sangat bagus. Kalau kita cari sepatu yang sulit-sulit, malah mereka tidak sekolah. Kemarin tuh pas hujan, hujan rumahnya tuh kebocoran, sepatu hanya satu gini saja. Sudah kamu masuk, nanti yang nunggu di situ sama ibu. Kamu pakai sepatu yang berwarna putih atau bawa sepatu yang punya putih, tidak apa-apa daripada kamu nggak masuk. Ya, apalagi hujan. Memang untuk memperlakukan kesepakatan itu memang sesuai dengan kondisi ya, bagaimana kondisi sekarang seperti ada misalnya hujan, kemudian siswa itu misalnya seperti bilang dan sebagainya. Kita memang bisa melihat kondisi dan fleksibilitas. Kemudian untuk menghilangkan posisi kontrol sebagai teman tadi sehingga siswa itu tidak takut kepada guru-guru tertentu, monggo kita bersama-sama mengingatkan siswa-siswa kita yang memang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh mereka. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dan masukannya pada aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pribadi merupakan dan Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa menerapkan kepada anak kita sehingga anak kita bisa kita bimbing menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.